Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita selalu sehat dan diberi Tuhan perlindungan. Sekalipun ada banyak tantangan yang 2 tahun terakhir kita menghadapi begitu berat karena dampak dari COVID-19, hari kita sehat dan baik dan kita bersyukur kita diizinkan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru 2022. Saya berdoa kita semua sehat, baik dan diberi banyak rezeki dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Tema saya hari ini, apakah boleh pamer perhiasan di gereja? Apakah boleh pamer perhiasan di gereja? Saya baca satu ayat saja dari Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada 3 hal yang dipesankan Paulus dari ayat ini, yaitu apapun juga yang kita perbuat, apapun itu. Apapun yang kita perbuat, makan, minum, kerja, melayani, menginjil, doa, baca Alkitab, berteman, bergaul, ngetik, kirim surat, telepon, chatting, dengan musik, apapun, olahraga, apapun juga. Apapun dikatakan oleh ayat ini, perbuatlah dengan segenap hatimu. Itu yang penting. Jadi apa saja yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita, keseharian kita, dari bangun pagi sampai mau tidur malam, apapun rentetan itu, dikatakan di poin ini adalah lakukanlah dengan segenap hati. Nah, segenap hati itu bermakna bukan sekedar kita full heart, tapi kita belajar melakukan itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban hidup kita kepada Tuhan sebagai duta Kristus. Bagaimanapun juga kita tidak bisa memisahkan diri kita dari panggilan Yesus. Kita di sini bukan kebetulan. Memang kata Yesus bahwa kita bukan dari dunia karena dipilih Tuhan, tapi kita masih dalam dunia. Nah, karena itu maka kita belajar untuk menempatkan diri kita sebagai duta Kristus, sebagai saksi Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat bahwa dunia sedang memotret kita, dunia sedang melihat kita. Karena itu adalah sangat rasional adalah ayat ini bilang, lakukanlah dengan segenap hati. Yang ketiga dikatakan ayat ini adalah seperti Tuhan. Artinya yang saya lakukan ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang saya lakukan ini bukan untuk sekedar menikmati kayak makan, minum, traveling, tidur, bekerja. Tapi saya lakukan ini semata-mata untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, untuk berterima kasih atas kepercayaan Tuhan kasih buat saya, atas satu tanggung jawab saya kepada Tuhan. Saya lakukan itu untuk Dia. Walaupun saya memberi sesuatu untuk orang, tapi motif dibalik itu adalah untuk Tuhan. Walaupun saya membantu orang, terlihatnya untuk Dia, tapi saya melakukan untuk Dia. Saya melakukan itu kepada Dia karena satu landasan, yaitu motifnya adalah untuk Tuhan. Karena Tuhanlah, karena kasih Tuhanlah, saya melakukan ini buat orang itu. Bahkan ketika saya harus berbicara dengan baik walaupun dia mengecewakan, saya harus mengampuni dia walaupun dia menyakiti, saya melakukan itu tidak untuk dia, tapi untuk Tuhan saya melakukan bagi dia. Jadi yang ketiga ialah lakukanlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan sendiri. Kita harus garis bawahi bahwa kita ke gereja untuk kita bersekutu. Ada persekutuan fellowship di rumah atau di kantor, tapi ke gereja itu kita bersekutu sebagai tubuh Kristus. Yang berikut kita ke gereja itu untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan bersama. Di sana kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih. Tapi juga poinnya adalah kita memberi teladan buat anak-anak kita. Nah, orang tua yang malas ke gereja, anak juga biasanya malas ke gereja. Jadi kita memberi teladan buat anak-anak. Nah, sekarang ini gereja itu kursinya kan satu-satu. Zaman dulu kursi itu di satu bangku yang panjang. Itu sebenarnya untuk desain satu keluarga. Caranya adalah ayah duduk pojok sana, ibu di pojok sana, anak-anak di tengah. Mereka mau duduk, mereka mau mungkin beberapa anak tertidur, gak apa-apa. Tapi anak itu melihat papanya menyembah Tuhan. Dia lihat mamanya itu dengar waktu firman Tuhan diberitakan. Mereka memberi persembahan. Anak itu lihat, oh papa mama berdoa kepada Tuhan. Papa mama duduk tenang manis dengan firman Tuhan. Papa mama itu memberi persembahan kepada Tuhan. Papa mama itu menghormati Tuhan. Papa mama itu memuji Tuhan, menyanyi. Papa mama itu disuruh berdiri, duduk, berdoa, lipatkan tutup mata. Jadi anak melihat itu sebagai sebuah
pengalaman hidup setiap minggu di mana orang tua memperlihatkan inilah beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau begitu jangan kita ke gereja untuk pamer. Kalau kita lakukan itu, maka kita harus hentikan itu karena motifnya tidak benar. Iya. Paulus menegur orang-orang Korintus karena dalam hal perjamuan kudus motivasi mereka salah. Sehingga Paulus mengatakan kalau kalian lapar, makan aja di rumah. Jangan kalian kesini untuk makan. Kalau kalian kesini untuk makan, kalian berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Kalau kamu kesini untuk mengalami bagaimana Tuhan sudah mati buat kamu, bersyukur bahwa Yesus berkorban buat kamu, bersyukur karena Yesus mau menggantikan kita untuk keselamatan kita, maka itu tepat. Seperti beberapa dari zaman dulu, mereka kalau kan nggak ada buah anggur, jadi mereka pakai anggur yang sudah ada alkohol. Jadi waktu mereka pesan, mereka hitung harusnya jemaatnya cuma 200, mereka bikin 500. Mereka lebih-lebihin supaya kalau sudah selesai ada sisa banyak, mereka bisa mabuk. Kalau itu benar, itu buruk sekali. Dan dulu pakai piala. Sekarang kan lebih gampang cuma pakai slogan kecil jadi cepat. Dulu pakai piala besar. Jadi setelah ini, nah beberapa orang yang suka minum minuman keras, dia tidak minum sedikit, tapi dia minum gluk sampai habis. Jadi 2 orang itu harus isi lagi karena udah habis. Nah, Paulus menegur mereka, kalau itu memotivasi kamu, maka kamu harus bertobat karena itu tidak benar. Jangan-jangan kamu kesini bukan dapat berkat, malah kamu mendapat justru hukuman. Kenapa? Kamu tidak menghormati tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau kita ke gereja untuk bersekutu, untuk menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa, bersyukur, kita menghormati Tuhan dan mengajar anak-anak bagaimana kita sebagai orang tua pun menghormati Allah. Jadi anak-anak bisa lihat. Jadi papa di sebelah sana, ibu di sebelah sana, anak di tengah nggak apa-apa. Tapi kalau kita ke gereja untuk pamer, kita punya cincin baru, kalung baru, kita punya giwang yang bagus, kita punya mata cincin berlian, sepatu mahal, tas mahal, baju bermerek. Tujuan kita ke gereja menjadi salah, dan kita ke gereja bukan membawa berkat, malah justru membawa hukuman. Dan itu tidak benar. Jadi pertanyaan saya adalah, boleh enggak? Jawab saya, enggak. Karena Anda ke gereja tidak untuk pamer. Anda ke gereja tidak untuk show off di sana. Anda ke gereja tujuannya untuk tadi saya bilang, bersekutu, mendengar firman Tuhan, berdoa, bersyukur, memberi sembahan, dan menjadi teladan buat anak-anak bagaimana beribadah kepada Tuhan. Dan untuk tujuan itulah kita harus menindakkan motif untuk pamer di gereja. Apapun alasannya, jangan pernah lakukan itu karena itu tidak benar. Pertanyaan, kenapa sih orang terjebak pada mentalitas suka pamer, suka show off seperti itu? Maka jawab saya adalah karena mereka sombong. Mereka dengan kesombongan itu ingin memberitahu orang betapa mereka hebat, betapa baju yang mereka pakai mahal, betapa cincin yang mereka kenakan itu mahal, betapa tas yang mereka kenakan itu mahal, betapa dasi, betapa jas itu, sepatu itu mahal. Jadi orang yang terjebak pada roh suka pamer atau show off seperti itu karena tersiar dalam jiwanya kosong. Dia menjadi sombong dan ingin perlihatkan kepada orang lain bahwa dia lebih hebat dari siapapun. Dan ini tidak benar. Termasuk membeli mobil dengan harga yang mahal, itu sama kira-kira. Supaya orang mengatakan hebat sekali dia, paling kaya di gereja ini dia. Dia paling mobilnya paling hebat, jas yang paling mahal. Itu istrinya tahu nggak? Kamu tahu nggak jam berapa? Mbak tahu nggak harga tasi Ibu Anu? Itu 500 juta. Kamu tahu nggak dia beli tas itu di mana? Itu di Milan, Italia. Pergi beli tas sampai ke Milan, Italia. Kamu tahu nggak dia beli lontin itu dari mana? Itu dari Prancis. Tahu nggak harganya? Itu 5M. Waduh. Kamu tahu nggak cincinnya yang di jari kelingking itu? Belum lagi jari manis, belum lagi tengah, belum lagi jari telunjuk, kiri dan kanan lengkap. Itu yang jari manis itu harganya paling mahal. Yang kecil itu paling mahal. Tahu nggak harganya berapa itu? Itu 7,5 M. Nah, orang-orang sombong seperti itu ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa mereka lebih hebat. Yang kedua, orang pamer itu karena nggak puas. Dia ingin mendapatkan pujian. Dia haus akan pujian. Dia haus akan apresiasi. Dia haus akan pengakuan. Supaya orang mengakui, orang mengatakan kamu hebat dan dia puas. Orang-orang seperti itu biasanya senang sekali dipuji orang. Bahkan Yesus katakan kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Jangan pamer.
Kalau kau berdoa panjang-panjang supaya lihat orang, wih hebat sekali dia. Dia kalau doa puasanya jago loh. Dia kalau puasa sampai ya satu minggu nggak makan nggak minum, hebat. Saya kira orang puasa hebat seperti itu bukanlah hebat. Puasa yang benar adalah kita hidup benar di mata Tuhan, bukan menahan lapar atau tidak makan sampai 3 hari 3 malam. Kalau kita tidak makan terus, apa yang hebat di situ? Nggak ada. Atau kita tidak minum selama 5 hari, apa yang hebat? Nggak ada. Yang ada malah kita bisa dehidrasi. Yang ada malah kita bisa lemah. Dan makanan, kata Paulus, tidak membawa kita dekat dengan Allah. Jadi orang yang punya motif untuk pamer itu punya roh kesombongan. Itu ingin mendapatkan kepuasan. Dan biasanya harga dirinya itu rendah. Sehingga dia butuh apresiasi, dia butuh pengakuan, dia butuh pujian. Dan orang suka pamer itu ingin memperlihatkan bahwa dia lebih daripada semua orang, supaya orang memuji dia, memberi apresiasi kepada dia, dan mengakui bahwa dialah yang paling tajam, dialah yang paling hebat, dia paling pintar, dia paling kalau kasih persembahannya, ya uang 100.000 itu 2 geplok, sekali kasih persembahan 20 juta. Sehingga kalau tidak kasih persepuluhan, wah repot kita. Ya jadi kita harus baik-baik, apapun dikatakan, kita harus katakan yes. Kenapa? Karena dialah sumber penghasilan di gereja ini. Wah itu celaka sekali kalau begitu. Tuhan yang menjadi sumber. Nah orang-orang seperti itu dilandasi oleh kesombongan, kepuasan yang semu, dan harga diri yang kurang. Hal yang terakhir saya kembalikan kepada ayat yang tadi adalah ya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah orang-orang yang suka pamer itu dia harus ingat kembali ungkapan dari ayat ini. Di bagian terakhir dia katakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji Dia, untuk bersyukur atas kasih dan kebaikannya, untuk berterima kasih atas anugerahnya. Kita lakukan untuk Tuhan, sehingga lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan sepenuh jiwa. Dan orang yang melakukan dengan sepenuh hati itu terlihat. Orang yang setengah hati juga akan terlihat. Apalagi orang ogah-ogahan lebih terlihat lagi, pasti akan terlihat. Tapi orang melakukan dengan sepenuh hati, yang penting bukan Tuhan yang lihat saja, tapi orang lain akan belajar. Karena Tuhan Maha tahu, tapi orang lain bisa belajar dari apa yang mereka lihat. Nah dengan kita melakukan untuk Tuhan, mari kita melakukan dengan rendah hati. Karena satu pengakuan bahwa segala yang kita miliki adalah milik Tuhan dan tidak untuk pamer. Apa yang bisa kita pamerkan? Kalau kita katakan orang sombong itu akan jatuh, orang tinggi hati akan hancur. Dan dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi lakukanlah untuk Tuhan seperti ayat ini bilang di bagian terakhir, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk itu kita tidak mungkin sombong. Kita tidak mungkin mengangkat kepala kita tinggi-tinggi dan merasa kita lebih hebat dan melihat orang lain kurang hebat. Tidak. Karena kita lakukan untuk Tuhan, kita sadar kepada siapa kita melakukan ini. Untuk apa saya melakukan ini? Dalam kerangka apa saya melakukan ini semua? Ketika saya belajar untuk bersyukur, menghormati Tuhan, menyadari bahwa semua yang Tuhan kasih adalah pemberian anugerah Tuhan, maka tidak satu ruang yang bisa saya kembangkan untuk menyombongkan diri situ. Kenapa? Karena untuk Tuhan, karena demi Dia, untuk kemuliaan Dia, untuk memberi hormat kepadanya. Kalau saya melakukan untuk Tuhan, tidak untuk manusia, tidak untuk diri kita sendiri, maka kita tidak mungkin mencari muka dari Tuhan. Kita tidak mungkin berpura-pura. Kepada orang bisa kita berpura-pura, kepada orang kita bisa sombong, tapi kepada Tuhan apa yang bisa disombongkan? Kalau Dia punya segalanya, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang bisa kita banggakan? Kecuali kita merendahkan hati dan melakukan dengan segenap hati. Karena kita tahu segala yang kita miliki, apapun yang kita anggap sebagai milik kita, sekali lagi itu bukan milik kita. Apapun yang selama ini kita pikir milik kita, itu bukan milik kita. Itu milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Sehingga apa yang bisa kita banggakan? Orang suka pamer, ya saya akan menutup dengan mengatakan, lakukanlah untuk Tuhan. Maka roh pamer akan berhenti. Kenapa? Karena kita tahu bahwa segala yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Jadi belajarlah untuk rendah hati. Orang yang rendah hati, orang bersyukur kepada Tuhan, orang yang punya motif melakukan untuk Tuhan, tidak akan pameran. Selain pameran itu menggambar kesombongan, ketidakpuasan diri, dan kurang harga diri. Kita melakukan untuk Tuhan ada gambaran bahwa seharusnya sebagai anak Tuhan itu yang kita lakukan. Jadi kalau ada ke gereja, jangan bukan ke gereja, ke arisan juga, udah jangan pamer, udah jangan kurang harga diri begitu, udah jangan mencari kepuasan sia-sia. Anda tidak usah pameran bahwa Anda kaya kok, tidak usah. Ya,
Karena apapun juga yang Anda miliki adalah milik Tuhan. Lakukanlah untuk Tuhan supaya Anda bisa puas. Karena Tuhanlah yang memberi Anda pujian, bukan manusia. Kalau kita mengharap pujian dari manusia, begitu orang memuji kita, selesai. Tapi kalau harapan itu dari Tuhan, Tuhan yang memberi pujian dan apresiasi buat kita, maka yang dikasih Tuhan buat kita adalah tepat dan membawa kebaikan buat kita. Terus memberkati dan shalom.